Pada tahun 2020, semua program dilakukan pengalihan fokus untuk penanganan COVID-19. Berbagai negara melakukan kebijakan lockdown untuk membatasi penyebaran virus ini secara total. Namun, mengubah perilaku sosial masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah. Berbagai negara dengan segala keterbatasan mengalami kendala yang tidak sederhana. Bahkan di negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat sangat kewalahan. Kebijakan umum yang mengharuskan masyarakat untuk melakukan social and physical distancing ternyata bukan sesuatu yang mudah bagi umat manusia di bumi yang sudah terbiasa dengan perilaku sosialnya. Kebijakan lockdown sendiri kemudian dimodifikasi sedemikian rupa oleh berbagai negara. Ada yang menerapkan secara penuh, sebagian atau lokal dan seminimal mungkin. Indonesia sendiri memodifikasinya dengan nama pembatasan sosial berskala besar atau bisa disebut PSBB yang diberlakukan per wilayah, baik provinsi atau kabupaten atau kota, berdasarkan tingkat keparahan wabah yang penilaiannya ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Aturan pelaksanaan PSBB diatur melalui peraturan pemerintah PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Dalam PP dan Kepres, itu diatur mengenai strategi pemerintahan dalam menangani penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Pada prinsipnya, pembatasan tersebut hanya berlaku untuk aktivitas tertentu saja di suatu wilayah yang terduga terinfeksi COVID-19. Tujuannya, untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19, masyarakat masih dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Berbagai laporan dari lembaga studi yang menganalisa dampak COVID-19 menyatakan bahwa akan terjadi pelambatan ekonomi dunia di tahun 2020 ini. Indonesia juga tidak luput akan adanya kemungkinan terjebak pada bahaya defisit anggaran yang tidak berkelanjutan. Ketika COVID-19 mulai merebak di Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi virus corona. Pada pasal 2 Perpu tersebut, pemerintah dimungkinkan untuk merelaksasi pembatasan defisit anggaran lebih dari 3%. Yang kedua yaitu dampak COVID-19 terhadap perencanaan pembangunan di Indonesia. Wabah corona memaksa semua negara untuk merevisi perencanaan pembangunan mereka. Sementara, kebijakan pembangunan padat modal seperti infrastruktur dilakukan moratorium dan akan dikaji untuk dilaksanakan kembali setelah periode tanggap darurat COVID-19 dinyatakan berakhir. Dampak sosial dan ekonomi yang melanda Indonesia akibat pandemi ini memaksa semua level pemerintah, baik pusat dan daerah, untuk melakukan koreksi terhadap rencana pembangunan yang telah ditetapkan, terutama yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran, mengingat pada saat menyusun sama sekali tidak memperhitungkan pandemi. Penyesuaian yang tepat dan kebijakan yang terukur dalam menangani wabah corona akan menjadi titik awal untuk pemulihan. Pemerintah Indonesia sendiri baru merampungkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Ketika pandemi COVID-19 mulai menyebar ke seluruh dunia, yang dituangkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2020 pada tanggal 14 Februari 2020. Dokumen yang menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan untuk masa 5 tahun ke depan disusun ketika Indonesia belum punya catatan kasus COVID-19, sehingga seluruh asumsi yang melandasinya berdasarkan keadaan normal. Pada periode 2020 sampai 2024, Indonesia mempunyai target-target besar yang direncanakan untuk mengejar kenaikan kelas sebagai salah satu negara berpendapatan menengah dan berakselerasi meninggalkan middle income. RPJMN 2020-2024 ditetapkan dengan mengusung visi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kemudian
diterjemahkan dalam 7 agenda pembangunan, yaitu yang pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Yang kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Yang keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Yang kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Yang keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Dan yang ketujuh, memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Selain itu, sejumlah sasaran pembangunan jangka menengah juga akan ditargetkan akan dicapai pada 2024. Antara lain yang pertama, tingkat kemiskinan pada kisaran 6,0 sampai 7,0%. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi 6,0%. Yang ketiga, indeks pembangunan manusia (IPM) 75,54. Yang keempat, Gini rasio mencapai 0,360 sampai 0,374. Yang kelima, tingkat pengangguran terbuka (TPT) 3,6 sampai 4,3%. Dan yang keenam, penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) menuju target 29% di 2030. Dalam rangka percepatan pembangunan di 62 daerah tertinggal yang telah ditetapkan menargetkan sebanyak 25 daerah tertinggal direncanakan akan keluar dari klasifikasi daerah tertinggal di tahun 2024. Ada 3 kebijakan pembangunan yang dipilih dan menjadi strategi perpaduan percepatan pembangunan daerah dalam RPJMN 2020-2024. Yang pertama, percepatan pembangunan daerah diletakkan dalam 2 pendekatan koridor, yakni koridor pertumbuhan yang menekankan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang dapat meningkatkan nilai tambah, devisa, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi wilayah, serta koridor pemerataan yang mendorong pengembangan wilayah penyangga di sekitar pusat pertumbuhan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat sesuai prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan, yakni tidak meninggalkan satupun kelompok masyarakat atau no one left behind. Kedua, pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar dan terdepan. Yang ketiga, pembangunan desa terpadu sebagai pilar penting dari percepatan pembangunan 62 daerah tertinggal dalam periode 5 tahun ke depan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mendukung RPJMN 2020-2024. Prioritas nasional 2 yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, maka Kementerian PPN atau Bappenas melakukan mainstreaming 62 daerah tertinggal sebagai lokasi prioritas daerah afirmasi. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan pasca COVID-19 merupakan tantangan berat bagi seluruh negara di dunia. Kehidupan normal baru masyarakat, di mana sampai saat ini belum ada obat paten untuk menyembuhkan COVID-19 dan juga vaksin untuk mencegahnya, menjadikan bahwa hal yang pasti kalau masyarakat dunia akan hidup bersama COVID. Atau dalam istilah Lugas, Panji Hadisoemarto adalah hidup dalam ancaman COVID-19 setiap saat.